Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suraya Ramadhani dengan NIM 230307013 dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait materi apa saja sih yang saya dapatkan pada mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Nah, kira-kira apa sih teman-teman? Oke, pada pertemuan satu, pada mata kuliah ini, saya diminta untuk memahami tentang urgensi atau pentingnya memahami literasi digital dan kemanusiaan itu sendiri. Nah, pada kesempatan mata kuliah pertemuan tersebut, saya memahami bahwasanya kita penting untuk memahami literasi digital itu sendiri. Karena pada era yang saat ini yang serba cepat, serba harus efisien dan sebagainya, kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan teknologi gitu loh. Jadi tapi di lain kita harus bisa menggunakan teknologi, kita harus bijaksana juga dalam menggunakannya. Nah, pada pertemuan yang kedua tuh teman-teman, pada perkuliahan ini saya melihat bagaimana hubungan antara manusia dan teknologi pada Society 5.0 dan juga pada era revolusi industri 4.0. Nah, apa sih hubungannya teman-teman? Nah, manusia ini sekarang itu sudah ketergantungan, bisa dibilang seperti itu ya, karena apa-apa serba digital, apa-apa serba ya untuk mempermudah kita, apa salahnya gitu kan? Memang tidak salah, tapi kita harus mampu menggunakan dengan bijaknya itu. Nah, apa sih revolusi industri pada 4.0 ini sendiri? Nah, revolusi 4.0 ini merupakan fase keempat dari evolusi industri. Nah, yang mana kita itu manusia bisa jadi lebih tahu terkait efektivitas, efisiensi pada penggunaan teknologi. Nah, pada apa sih itu Society 5.0? Nah, Society 5.0 di sini sebagai penyimbang antara manusia dan teknologi pada penggunaan begitulah. Kemudian juga pasti ada dampak dari adanya teknologi ini, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya yang pertama ada memudahkan kita untuk mengakses, mungkin dari yang tadinya buku cetak tebal sekarang bisa mengakses e-book. Kemudian ada meningkatkan SDM, sumber daya manusia, agar bisa bersaing intinya di dunia terutama digital ini. Kemudian yang ketiga, sekarang media massa juga udah bisa sudah bisa mampu menggunakan media digital karena udah perkembangan zaman gitu. Kemudian pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa tuh? Yang pertama, pelanggaran hak cipta, ya karya lain diakui gitulah. Terus juga ada kejahatan cyber, terus ada penipuan, perjudian, ya semacam itulah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa bijak dalam penggunaan internet, menjaga privasi, terus juga kesadaran dari diri kita sendiri dalam menggunakan internet itu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya itu juga membahas terkait IoT. Nah, ada yang tahu IoT itu apa? Nah, IoT ini sendiri merupakan Internet of Things, yang mana Internet of Things ini sebagai suatu objek yang bisa mentransfer data. Misalnya nih, ada CCTV di jalan raya, dan di situ ada kecelakaan. Nah, CCTV itu mentransfer informasi kepada pusat layanan terdekat untuk mengabari bahwasanya ada kecelakaan. Selanjutnya dari IoT itu sendiri ada misalnya kita menggunakan colokan yang terhubung dengan smartphone kita, jadi kita bisa mengatur nyala hidupnya AC lebih terjadwal, misalkan seperti itu. Terus juga materi selanjutnya itu terkait big data. Apa sih big data? Nah, big data ini sendiri merupakan data yang besar dan kompleks sehingga tidak bisa dikelola secara konvensional. Nah, ada pun karakteristik dari big data. Yang pertama, jumlahnya besar, kecepatannya tinggi, terus juga banyak jenisnya, serta nilai yang bisa value atau nilai yang bisa diekstrasi gitu. Kemudian juga materi tentang e-commerce. E-commerce apa sih teman-teman? Teman-teman pasti sudah sering lah menggunakan, mungkin ya ada media platform untuk berbelanja secara online seperti yang toko oren, toko hijau, toko
biru itu bisa jadi mempermudah kita dalam belanja online itu dapat diakses 24 jam tuh teman-teman. Nah, terus juga kita pada pertemuan selanjutnya juga berkaitan dengan apa sih pemanfaatan dari e-commerce sendiri, sehingga belajar tentang strategi pemasarannya terkait toko online dan offline itu bagaimana perbedaannya, terus juga belajar terkait apa sih itu artificial intelligence atau AI, yaitu suatu cara berpikir atau bertindak seperti layaknya manusia. Jadi AI ini ya berpikir dan bertindak seperti manusia pada umumnya gitu loh. Nah, ada perbedaannya. Jadi AI ini juga memiliki dua pendekatan. Yang pertama itu ada thinking rasional dan juga acting humanity. Pada pertemuan selanjutnya itu ada membahas tentang etis dalam bermedia sosial, yang mana itu menjadi suatu kesadaran pribadi kita sebagai tanggung jawab kita juga dalam bermedia sosial. Respect, misalnya saja kita respect dalam kepada individu lain yang sama-sama menggunakan media sosial tersebut gitu. Jangan misalkan tidak menggunakan kata-kata kotor untuk dilontarkan di kolom komentar gitu. Terus juga kita juga ada lisensi dari UNES yang kita perlu pemanfaatannya. Terus ada materi tentang memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE. Dan dalam undang-undang sendiri itu khususnya itu mengatur tentang aktivitas dalam lingkup ruang digital. Tuh. Nah, ada evaluasi atau pembaruan dari Undang-Undang 11 Tahun 2008 ini sendiri, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mana mengatur tentang pembaruan dari undang-undang yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam undang-undang tersebut itu mengatur mengenai aturan hukum dan pemanfaatan media digital. Dengan ini misalkan ada kasus kasus pelanggaran ataupun kayak misalnya ada yang menggunakan menyebarkan informasi hoax gitu, itu bisa dikenakan sanksi di situ. Terus juga ada pertemuan yang membahas terkait filter bubble ataupun yang mana ini filter bubble ini sendiri sebagai algoritma ya, kita tuh misalkan bermedia sosial itu tuh ada algoritmanya. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita sering lihat itu nanti bakal ya seputar-putar itu doang gitu loh. Terus juga kita juga mempelajari terkait echo chamber, yang mana echo chamber ini sendiri dari bahasanya itu seperti sebuah ember. Jadi kita dalam lingkup di situ, terjun di situ untuk jadi untuk misalkan kita dapat informasi nih dari media sosial. Nah, tapi hanya lingkup itu saja. Jadi media sosial itu memperkuat apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini begitu. Dengan lingkupan orang-orang yang juga sama-sama yakin dengan pernyataan tersebut gitu. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.